Salam, saudara-saudara. Selamat datang di channel kami, Paguyuban Wong Angon. Saya, Evangelis Yohanes Parjanto, mengajak saudaraku yang terkasih untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang kami kemas dalam bentuk video supaya mudah dimengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta-Mu dan memohon supaya Tuhan memberi roh wahyu, roh hikmat, dan roh pengertian, sehingga kami bisa mengerti akan maksud dari segala firman-Mu. Dan tolonglah Roh Kudus, supaya kami dibimbing dalam perjalanan hidup kami, dengan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pernahkah Anda bertanya-tanya, adakah prinsip abadi dari ribuan tahun lalu yang masih relevan untuk kesuksesan bisnis di zaman sekarang? Jawabannya ada di dalam Alkitab, tepatnya dalam surat Rasul Paulus kepada muridnya, Timotius. Di 2 Timotius pasal 2, Paulus memberikan 3 analogi luar biasa yang ternyata merupakan kunci emas untuk membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, Paulus berbicara tentang seorang prajurit yang baik. Bayangkan seorang tentara di medan perang. Apa fokus utamanya? Tentu saja misi dan menyenangkan komandannya. Ia tidak akan sibuk dengan urusan-urusan sepele yang bisa mengalihkan perhatiannya. Dalam bisnis, ini adalah tentang disiplin dan fokus total. Seorang pebisnis atau pemimpin yang hebat tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil. Mereka punya tujuan yang jelas, loyal pada visi perusahaan, dan siap menanggung kesulitan demi mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka tidak terjebak dalam drama sehari-hari, melainkan fokus pada strategi jangka panjang untuk menang. Kedua, Paulus menggunakan analogi seorang olahragawan. Seorang atlet yang ingin juara tidak bisa hanya mengandalkan bakat. Ia harus berlatih keras setiap hari, dan yang terpenting, ia harus bermain sesuai aturan. Kemenangan yang diraih dengan cara curang tidak akan pernah terasa sejati dan tidak akan diakui. Ini adalah tentang integritas dan kerja keras yang konsisten. Dalam dunia bisnis, banyak sekali godaan untuk mengambil jalan pintas. Namun, kesuksesan sejati dibangun di atas pondasi kejujuran dan etika. Bermain sesuai aturan mungkin terasa lebih lambat, tetapi inilah yang akan membangun reputasi dan kepercayaan yang tak ternilai harganya. Kemenangan instan seringkali tidak bertahan lama, tapi kemenangan yang diraih dengan integritas akan kokoh selamanya. Ketiga, Paulus menggambarkan seorang petani yang bekerja keras. Apa yang kita pelajari dari seorang petani? Kesabaran, ketekunan, dan keyakinan. Petani tidak bisa menanam benih hari ini dan berharap panen besok. Ia harus mempersiapkan lahan, menanam, merawat, dan sabar menunggu waktu yang tepat untuk menuai hasilnya. Ia adalah orang pertama yang menikmati hasil jerih payahnya karena ia terlibat dalam setiap prosesnya. Dalam bisnis, ini mengajarkan kita untuk menghargai proses dan tidak menyerah saat hasil belum terlihat. Sukses besar adalah buah dari kerja keras jangka panjang, kesabaran dalam menghadapi tantangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang kita tanam pada akhirnya akan membuahkan hasil panen yang melimpah. Lalu, ada satu prinsip lagi yang sangat kuat di ayat kedua, yaitu prinsip multiplikasi. Paulus menasihati Timotius untuk mempercayakan ajaran yang ia terima kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah cetak biru untuk membangun tim yang solid dan memastikan keberlanjutan. Seorang pemimpin hebat tidak mengerjakan semuanya sendiri. Ia mendelegasikan, melatih, dan memberdayakan generasi pemimpin berikutnya. Dengan menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang kompeten dan setia, bisnis Anda tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang dari generasi ke generasi. Jadi, mentalitas prajurit yang fokus, etika olahragawan yang berintegritas, ketekunan petani yang
sabar, serta strategi multiplikasi kepemimpinan adalah 4 pilar dari 2 Timotius 2 yang bisa merevolusi cara kita membangun bisnis. Prinsip-prinsip ini bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi tentang membangun sesuatu yang bermakna dan bertahan lama. Semoga wawasan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, para pengusaha, pemimpin, atau siapapun yang ingin membawa nilai-nilai luhur ke dalam dunia kerja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, bagikan video ini jika bermanfaat, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.